ketemu kembali di KR 53 Podcast di Jalan Kapten Pertanian nomor 53 Jombang. Halo Bung. Abung. Abung gimana Abung? Kayaknya hujan ya sekarang ya. Rintik-rintik. Rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Kalau di emperan enak sekali loh. Enak sekali tapi ya. Sambil ngopi-ngopi toh. Tapi gerimis. Kalau emperan kita kan masih ada emperan yang bisa digunakan. Sekarang digunakan kayaknya. Gitu. Tentu semuanya sehat-sehat Bung ya. Tanggal berapa ini Bung? Iya ya, ini hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022. 2022 Januari. Sudah di pertengahan Januari ya Bung ya? Ya, sebentar lagi Januari. Akan habis. Tahun barunya sudah mulai tidak terasa baru lagi. Kan tahun baru itu kan sekedar perputaran. Perputaran dari tahun ke tahun ya. Perputaran. Gimana Bung? Ini kita mau apa ini? Kicau-kicau apa ini? Apa Bung? Menarik. Konflik pertambangan. Banyak ya? Banyak Bung. Banyak. Temanya di mana-mana. Keras sekali di mana-mana ya. Konflik pertambangan semakin tahun semakin meningkat ini. Di tahun 2020 saja berapa itu 45 konflik catatannya Jatam ini, Bung. Mencapai seluas 714.692 hektar. Itu banyak ya Bu ya. Banyak. Berapa konsesi Bung itu Bung? Berapa konsesi ini? Berapa konsesi ini? Banyak perusahaan ini. Ya ini ada berapa konsesi? Terutama ini disebutkan di beberapa tempat lah, Bung, di Kalimantan, di Sulawesi Tenggara, di Jawa Timur sendiri. Pertama itu di Banyuwangi, Bung, ya. Di Tumpang Pitu, di Bangka Belitung, banyak ini. Di Kendeng itu banyak ya, pertambangan terus meningkat semakin tahun. Terus naik lagi di tahun 2021 itu Bung. Apa itu Bung? Ya konflik agraria yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan itu 207 konflik agraria terjadi. Catatannya KPA itu Bung. Itu Bung. Banyak menjadi korban itu ada di 32 provinsi. Pokoknya lah Bung, gak usah baca teman-teman Bung. Kalau ya, tambah bingung. Ketok serius kita ini. Serius. Gimana? Pinginnya ya ngomong-ngomong kenapa sih konflik tambang terus terjadi gitu. Kenapa sih terus terjadi? Terus apa sih penyebabnya? Gitu loh Bung. Jadi apa Bung? Kenapa sih jelas kalau ada sudah konflik sekarang malah ekspor batubara dibuka begitu kan? Ya. Itu. Kenapa sih? Karena ini Bung. Iya. Ekstraktif. Apa namanya? Ekstraktif. Kebijakan ekstraktif itu loh Bung. Kebijakan yang liberal dan menekan. Terutama itu ya. Yang menjadi penyebab kenapa konflik itu eskalasinya terus naik. Sama dengan naiknya eksplorasi tambang yang dulu tidak dieksplorasi sekarang dieksplorasi begitu ya. Itu dari sisi kebijakan Bung, dari sisi bagaimana negara ini menjamin atau membuat kebijakan pertambangan itu dieksplorasi, kira-kira gitu. Jadi investasi yang dikerjakan atau yang dikehendaki oleh pemerintah di dalam dunia pertambangan terlalu ekstraktif. Gitu. Terlalu ekstraktif, terlalu berlebihan begitu ya. Padahal adanya pertambangan justru malah membuat penderitaan warga di sekitarnya. Ya, itu karena ekstraktif itu tadi. Ya, dari sisi warga konflik ini terjadi karena apa? Kalau
term besarnya itu social justice-nya nggak dapat. Jadi penerapan hukum sosial ya. Ada social justice-nya tidak diselenggarakan. Apa itu social justice? Misalnya akses, kesetaraan akses. Ya. Misalnya partisipasi, kesetaraan akses itu siapapun di situ berhak mendapatkan sejahtera, berhak mendapatkan kekayaan sumber daya gitu-gitu loh. Nah, partisipasi publik yang misalnya masyarakat adat terabaikan, masyarakat yang harusnya ada di situ, setempat, ya. Di situ yang bertahun-tahun. Ya, seperti banyak yang sering diungkap kan, kenapa di Freeport itu ada tambang emas, warga sekitar kok semakin miskin, begitu kan? Begitulah partisipasi, seperti itu, akses, ya. gitu-gitulah Bung. Ya, itu yang kesamaan hukum, kesamaan konsesi, ya. Ya. Tipu-tipu konsesi misalnya yang dianggap masyarakat itu selalu masalah. Trust, kepercayaan rakyat itu jelas turun. Nggak percaya kalau tambang ekstraktif modelnya akan membuat mereka sejahtera. Tapi gini Bung, Gimana, Bung? pada akhir sepanjang pemerintahan Jokowi ini Bung, di awal-awal pemerintahan di tahun pertama 2015 itu dia melakukan yaitu pencabutan hampir 4.000 izin pertambangan. Keren ya. Sebagian besar batu bara. Revolusioner sebenarnya. Ya, tapi pertanyaannya adalah apakah tindakan berani mencabut itu merupakan peningkatan dramatis dalam pengawasan dan tata kelola sumber daya alam di negeri ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya kalau saya sih gini, yang kemarin si Dahlan Iskan berkomentar itu kan bagus juga itu Pak. Agak objektif saya kira berkomentarnya kan soal beraninya mencabut batu bara ekspor itu karena krisis energi diambang konflik dalam negeri kan? Iya. Nah itu saya kira tidak perlu kita ungkap dramatisasinya Bung ya. Yang keberanian diapresiasi sebuah keberanian Bung. Tapi yang konflik ya dilihat sebagai sebuah konflik gitu loh Bung. Jadi kita menjadi lebih enak KR-nya ini Bung. Iya, begitu ya kira-kira ya. Kira-kira gitu. Tapi ya tetap perlu dilihat Bung, karena persoalan pencabutan itu karena menurut Jokowi, menurut Presiden itu kan karena tambang itu tidak aktif, tambang itu ditelantarkan. Istilah tidak aktif dan ditelantarkan kan masih ada peluang memanggil siapa yang mau ini, kan begitu loh Bung. Ya, tapi itu yang menjadi pertanyaan kan. Justru malah sekarang itu kan ketika itu tidak dicabut, sepertinya tidak aktif Bung, padahal itu aktif gitu loh. Kan bisa dibalik-balik lah, bisa dibalik-balik. Begitu ya. Bisa dibalik-balik. Misalnya pencabutan baru-baru ini kan misalnya bisa dibalik-balik. Ini dalam negeri kekurangan batu bara lah kok diekspor. Kok diekspor itu itu alasan yang menurut saya penting untuk apresiasi terhadap pencabutan itu gitu. Daripada kita berdiskusi soal dramatisasinya. Tapi soal konflik, saya setuju. Ada banyak konflik, konflik itu. Jadi negara perlu secara detail merumuskan atau mencari penyebab rakyat ini sebenarnya kalau di dalam konsep masyarakat adat itu kadang-kadang bukan hanya trust tapi dampaknya dia sudah tahu kan gitu toh Bung. Jadi tambang sejak awal tidak dikehendaki kan gitu toh. Ya. Nah, itu masalah itu. Saya nggak tahu itu penyelesaiannya gimana tapi kalau sudah di level apa penyelesaiannya harus tidak ada tambang? Kalau sudah di level itu kan susah sekali itu. Kalau penyelesaiannya tidak ada tambang, kayak apa ya? Ini sudah 4.000 tahun sebelum Masehi Bung tambang itu. Sudah terjadi. Tapi ketika zaman dulu kan tidak terlalu istilahnya ekstraktif kan? Tidak terlalu tidak terlalu menjual dengan liberal atau dengan sepayu-payunya gitu secepat-cepat. Termasuk cara-cara okupasi lahan milik masyarakat, milik warga itu kan termasuk menjual mumpung payu gitu loh atau mumpung berkuasa itu kan repot. Itu repot. Nah, itu saya kira ya di mana-mana ini ya.
persoalan tambang ini ya. Ribuan tambang dan baik batu bara, batu andesit. Beberapa tidak hanya persoalan tambang saja, Bung, yang memunculkan konflik-konflik warga ya, termasuk persoalan perkebunan, sawit dan lain sebagainya. Itu kan itu kan memunculkan konflik-konflik. Jadi soal sumber daya tambang ini kalau kita lihat itu seperti ini dari jauh itu soal keserakahan yang ya pokoknya intinya penderitaan rakyat ini yang dirasakan sejak kolonial sampai sekarang. Keserakahan yang itu tidak pernah berhenti, begitulah. Keserakahan yang berkoloni dengan kejahatan. Iya, itu dengan kejahatan dan ini dia berkolaborasi dengan dijaminnya keamanan Bung. Jadi ini contoh real saja, Bung, yang sekarang terjadi di Papua itu, di Jayapura kan banjir besar. Ya, di sana ada korban 8 orang meninggal. 7.005 masyarakat di sana hidup dalam menderita karena itu tadi pertambangan dan perkebunan di sana itu mengejala begitu. Jadi sekarang ada banjir, bencana alam, jadi gap eksplorasi tambang yang menjanjikan kesejahteraan bagi segelintir orang, tetapi orang rakyat yang lain itu adalah gambaran gap kayak kolonial ya. Yang satu miskin sekali, yang satu kaya. Oh, memang. Ya itu yang terus digoreng juga akhirnya kan, terus digoreng untuk negara ini saling melemahkan kemudian, Bung. Siapapun yang berkuasa ketika konsesi pertambangan ini nggak diatur dengan rapi, ya masalah terus, Bung. Masalah terus. Nah, kalau ngatur rapi itu Ya, menata rapi itu apakah harus realokasi atau yang memegang orang lain begitu? Bagaimana menata rapinya? Saya sih selalu punya mimpi. Teman-teman mengistilahkan itu. Kalau kamu kan kegiatannya penghutanan, kalau saya kegiatannya pengelupasan tuh. Kalau sudah pengelupasan itu kan bagaimana? Kalau saya sih punya imajinasi tambang itu kalau misalnya dari hulunya model-model konsesi rapi itu harusnya masyarakat tidak memakai istilah konsesi ya. Jadi memakai istilah kepemilikan langsung. Jadi masyarakat adat itu harus memiliki. Bagaimana ya dipikir gitu, ya. Apakah kemudian misalnya kalau kita mau bilang badan hukum sebuah investasi itu, koperasi itu bisa mengelola tambang, kayaknya itu di dalam gambar cara berpikir itu ya mungkin toh, Bung. Masa nggak mungkin negara ini begini? Bisa. Saya rasa bisa. Tapi kan karena individual kepentingan individu, kepentingan kapitalisme yang bersekutu dengan keserakahan kejahatan, aparat keamanan. Kalau masalah itu, Bung. Ya, kalau kapitalisme sudah bersekutu dengan kejahatan dan keserakahan, apa sebutannya? Apa itu? Kira-kira. Keserakahan, kejahatan, aparat keamanan. Ya, masalah, Bung. Masalah begitu. Enggak tahu namanya apa kita, Bung. Ini, Bung, kita baca dulu komennya. Tetap ini. Siapa lagi? Siapa? Yuk, komennya siapa? Rusdi Bakhtiar Martadi, Bung. Pendengar setia KR53 Broadcast. Halo, Rusdi Bakhtiar Martadi yang ada di Banyuwangi. Ya, ini komennya begini, Bung. 2 komen. Ini dibaca satu-satu dulu lah. Presiden Jokowi beberapa hari ini dikabarkan mencabut banyak izin usaha pertambangan atau IUP. Sayangnya latar belakang pencabutan karena IUP tersebut tidak segera beroperasi. Jadi latar belakang laptopnya mati. Jadi latar belakangnya tetap eksploitatif
pencabutan EUP dilakukan bukan menyasar pada tambang yang punya benturan konflik dengan warga lingkar tambang. Itu. Ya, dari jauh nampak analis, nampak ada analisisnya Mas Rusdi ini. Ya. Tapi ya silakan. Tapi saya setuju gitu. Saya setuju ya masyarakat berpendapat apapun gitu. Tapi kalau saya sih senangnya ya dicabut gitu udah senang udah. Karena begini, nggak bisa semua kita Medan kita kuasai, Bung. Medan semua kita nggak kuasai. Contohnya begini, saya ingin bilang sebelum eksplorasi itu sebelum istilah eksploitasi itu kan istilah eksplorasi. Eksplor dulu. Nah, tambang-tambang di mana izinnya yang masih eksplorasi terus menerus itu sudah ngeruk juga. Sudah ngeruk. Padahal belum ada eksploitasi. Sudah ngeruk yang tadi itu bilang udah ada ciri-ciri keserakahan, individualisme, kapitalisme. Kapitalisme bersekutu dengan kejahatan dan keserakahan. Itu. Nah, itu sudah terjadi eksplorasi saja, itu sudah terjadi. Nah, bisa didekati lebih lain lagi. Tambang yang tidak aktif itu bisa didekati lagi. Tambang yang tidak aktif itu bisa didekati. Wah, itu sebenarnya aktif nyolong itu. Masalah kan? Masalah juga. Masalah jadi. Saya ingin bilang konflik tumpang pitu lah ya. Kalau kita lihat eskalasi konfliknya itu kan agak ini. Masa kita mau bisa bicara begini? Dulu levelnya itu konfliknya RT. Kenapa? Ada soal apa? Oh, Pak RT-nya nggak kebagian. Dulu kemudian naik lagi konfliknya Pak Desa. Oh, Kades-nya nggak kebagian. Konco-koncone Kades nggak adil begini. Oh, konfliknya levelnya kecamatan. Karena konco-konco camat itu sebagian nggak kebagian. Ayo masalah kan, Bung. Kira-kira yang terakhir siapa kira-kira? Oh, ini kan konflik terakhir. Ini simbol. Sepertinya yang konflik terakhir kayaknya karyawan, Bung. Saya kok lupa. Bung, ke belakang, Bung. Ke belakang, Bung. Konfliknya kayak gitu-gitu. Masalah ini, Bung. Jadi yang masih eksplorasi atau nggak aktif itu alasannya juga ya kadang dibikin gitu, Bung. Jadi ya ini. Ini tadi saya lupa ini tadi. Sebetulnya saya mau memamerkan bukunya, tulisannya Eka, Bu. Eka Ningtyas itu wartawan Tempo sudah buat buku. Saya bawa bukunya. Perjalanan tambang di Banyuwangi di Tumpang Pitu itu. Yang dulu liputan-liputannya. Saya ikut satu bagian risetnya Mas Bro di Tumpang Pitu itu. Dan saya agak lihat situasi objektifnya di sana, walaupun tadi saya bilang RT itu. Sampai ke bupati ya. Ojo ke sana, Bung. Jangan ke sana. Masih terlalu kecil. tapi jauh Bu, ketawanya jauh Bu. Suaranya bisa nyendak-nyendak, Bung. RT. Tapi rata-rata kalau daerah yang itu ada tambangnya itu bupatinya susah untuk kena KPK loh, Bu. Aduh, ini udah analisis lagi itu ya. Ini repot ini, Bu. Ada istilah fitness. Karena itu ya. Kalau istilah dakon itu permainan sudah tata, Bung. Salnep donglung pang donglung pang belum ini masih muter ya itu ya. Banyak lah kepala daerah yang bupatinya ada Covidnas itu jangan berharap untuk ditangkap. Kalau dakon itu kan kebagian adil gitu. Nah, gitu lah. Nanti sampai sat itu tambangnya itu karena yang dibagi udah habis. Sampai sat, kalau sat ya jangan nyalonkan bupati di daerah yang tambangnya sudah sat lah. Gitu. Nah gitu, Bung. Jadi ya tapi itulah situasinya. Jadi
kita sedang ingin bicara bahwa ya dicabut, ya lumayan lah Bung dicabut. Artinya apa? Tata kelola pertambangan itu kalau dilihat makronya itu misalnya ke dalam dunia perdagangan itu, misalnya itu dia seperti kayak ini Bung, kayak setornya misalnya 10.000 hasilnya 100.000. Nah ini masalah kan Bung, ya harus ditutup dulu lah Bung, ditutup kalau perlu total semua ditutup. Gitu kira-kira. Jadi ya banyak masalah selain tadi itu konsesi, selain motifnya memang tidak semua dikuasai oleh kita, tidak dikuasai oleh presiden Bung, tidak dikuasai oleh menteri. Kira-kira kalau menterinya itu di luar atau tidak berkuasa penuh, siapa ya? Negara ini kan diatur oleh, kalau kita bilang bahasanya oligarki itu kan ya bukan hanya satu golongan Bung. Ya, oligarki itu ya ada multi level marketingnya, ada pohon-pohonnya, ada apa ya, kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Ya itulah, ada faksi-faksinya tepatnya ya. Saya kira ya nggak bisa untuk sempurna, tapi keberanian presiden saya kira menurut saya mulai ada motif, tetapi ya baiklah untuk menghibur lah Bung, menghibur. Bung, salam-salam deh kepada siapa ini teman-teman, salam-salam. Salam-salam untuk siapa? Untuk siapa Bung? Ya teman-teman Roy Murtado Bung. Bung Roy Murtado ditunggu di Jombang. Untuk bicara pertambangan ekstraktif yang lebih konflik agraria yang semakin marak. Katanya sudah merdeka kok ada konflik agraria. Itulah. Karena Soekarno kan kita lebih berat Bung perjuangan itu ketika memang semua wajahnya pribumi, wajahnya pemilik otoritas negara ini ya repot Bung. Repot. Tidak bisa diidentifikasi. Kowe bangsa Walondo atau bangsa pribumi kan begitu kan. Yang punya tambang itu ya biasa ke masjid Juban, biasa ke gereja. Iya, aktif. Biasa ke gereja, lebih alim, mengelola gembala-gembala. Iya. Lebih alim, lebih apa ya? Wah, itu uangnya banyak. Terus padahal terus nyumbang masjid juga besar. Bung, nyumbang gereja juga sangat besar. Itu nah kan nggak bisa dilihat, sementara ada tambang-tambang yang dia kelola sampai berpendapat bahwa ini adalah sanitasi yang sebetulnya untuk jalan air, nggak apa-apa demi untuk masjid kita bangun berdiri saja di sini. Ada gaji-gaji yang nggak dibayar, tapi sodakohnya besar sekali Bung. Saya menggaji imam rawatib itu deh. Begitu biasanya, kuat sekali itu. Ini gimana siapa bangsa kita kok tadi kayak gitu ya itu siapa lagi Bung salamnya selain Roy Murtado, salam sehat selalu. Salam sehat selalu di Bogor ya. Bogor Bung. Sama inilah teman-temanmu yang di tukang pitu tuh Bung. Siapa ini ya, ini Rosdi Bahtiar Martadi. Oh iya. Ada lagi Sunan, ada lagi Sunan Untak, sekarang sudah jadi pengacara kayaknya. Ada lagi Deva. Nah, itu ada lagi siapa lagi? Ya ada lagi cewek yang dulu Stapa itu namanya siapa itu ya? Saya lupa ini. Itu ya tetap selalu berkirim press release ini dari Kruha itu Reza cek. Salam sehat selalu ya. Ditunggu mainnya di Jombang untuk menikmati kopi Excelsa dan nongkrong di KR 53 ya Bu ya. Itu Reza di Kruha. Koalisi Rakyat untuk Atas Air. Siapa lagi Bung? Ada lagi siapa tuh Bung? Karena saya sudah tidak bisa admin lagi nih, jadi tidak bisa melihat notifikasinya ini Bung. Siapa yang follow, siapa yang nantilah kita perbaiki ini.
Siapa lagi Bung? Ada lagi teman kita lagi. Ya banyak Bung. Banyak. Teman-teman Walhi itu. Ada ya semualah kawan-kawan Walhi yang terus bergiat ekosok terus ada juga terus berjuang ya. Koalisi apa ini? Masyarakat adat. Koalisi aman gitu Bung. Ya. Pertahankan hutan-hutan. Itu saja. Ada ini Bung, ada kayaknya. Siapa tuh Bung? Ada lagi nih Bung. Komite Rakyat. Apa ini? Untuk keadilan sosial. Iya, kayaknya begitulah. Gitulah Bung. Jatam itu direkturnya Pak Direktur Merah Johansah. Ada Melki, ada Ki Bagus Hati Kusumo di sana. Terus tetap aktif di sana. Jangan lupa untuk teman-teman jurnalis, ini banyak proyek-proyek liputan soal lingkungan, segala di fellowship lah, itu diikuti. Ada itu namanya si Watchdog itu ya. Ada Watchdog teman-teman Dandi Laksono. Di Laksono. Selalu sehat lah di sana, selalu sehat dalam menjalankan tugas, banyak sekali. Kok semuanya diminta selalu sehat? Yang diminta tidak selalu sehat siapa Bu? Oh ya sehat semua. Sehat semua. Sebagai warga bangsa ya presiden tetap harus tetap sehat. Sehat kalau tidak sehat salah-salah terus nanti presidennya. Presidennya. Bung Luhut juga harus sehat. Pak Jokowi harus sehat. Soalnya nanti kalau nggak sehat itu bisa marah-marah kan? Bisa marah-marah. Kalau tidak sehat ya ekspor terus. Ya maksudnya kalau nggak sehat itu tensinya macam-macam lah. Iya. Intinya kita nggak ngomong kalau sehat tuh harus ada ketulusan Bung. Jangan ekspor terus gitu Bung. Ya pokoknya sehat itu adalah di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat. Men sana in corpore sano. Gitu Bung. Anando fatul minal iman. Jadi syarat dialog itu adalah kesehatan jiwa raga ya. Jiwa raga. Itu. Jadi kita doakan supaya bangsa ini lama-lama akan semakin punya logik, punya logik mengelola pertambangan dengan cara barunya. Karena kita ini kan suka menduplikasi cara-cara yang dianggap sah itu. Investasi internasional, orang bisa nanam di sini, mengundang investor dari luar negeri, terus kayaknya bangga banget begitu ya. Mereka punya kepemilikan hak seberapa persen, gitu kan begitu Bung. Jadi kalau rakyat kita ini sedang menambang itu selalu diasumsikan kok itu melakukan pencemaran gitu, merusak lingkungan. Ya kalau faktanya faktanya tidak ada intervensi teknologi Bung, gitu. Ya. Ada statement di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan. Loh, tuh Bung. Itu apa itu? Di mana itu? Di berita. Di mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan dan penderitaan rakyat. Ya ini harus diakui dulu. Ya. Harus ditata gitu Bung. Cari solusinya. Lah kalau para pengelola negara kan harus memang rusak ini. Memang rusak membuat itu ceritanya. Sangat menarik kalau ada yang bilang gitu. Ada bilang yang begitu. Iya ini ada tambang rusak. Harus tata lagi. Apalagi yang bilang Pak Luhut ya. Kan bagus itu. Karepmu apa? Karepmu piye ngono. Kira-kira gitulah, Bung. Sudah di 0-0. Sudah di 0-0 sama operator, Bung. Sama operator. Sudah di 0-0. Kita sudah diminta untuk turun. Ya, dari takhta. Iya. Sekali lagi, Bung, kalau ke Jombang jangan lupa ke Kedai Sufi. Hujan, gerimis semakin menarik kalau menikmati. Ada Excelsa. Gerimis itu kopi panas. Hujan kopi panas. Di espresso bisa. Kalau pas lagi panas, kopi es. Gitu. Ya, itu apa itu? Excelsa. Coffee shaker ada di signature. Sini. Signaturnya, ikonnya ya. Oke. Assalamualaikum.
atensinya teman-teman yang ada di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.